Ini nggak capek di fisik, tapi capek di hati. Neti, kalau lagi capek-capek nih kalian semua istirahat, rehat ya, biar kalian tetap sehat, biar tetap semangat, biar tetap fit dan tetap semangat untuk menonton video-video dari Amorosa pastinya ya. Nih, Neti ada satu permintaan ini dari kawan sendiri. Katanya, gimana sih caranya biar terlepas dari suatu permasalahan ini? Masalah apa gitu kan ya, kayaknya kok ribet amat kok sampai sebegitunya. Ya ini dikejar-kejar sama cowok katanya gitu. Ya dikejar ya lari. Bukan dikejar kayak gitu katanya. Cowok ini cinta, menyatakan perasaan cinta, dan aku belum jawab karena untuk menjawab satu pernyataan cinta dari seseorang itu tidaklah hal yang mudah, harus dipertimbangkan dulu. Memang iya harus dipertimbangkan. Kenapa? Kalau memang kita merasa ada perasaan, pasti kan gayung bersambut kita bisa menerima. Tapi kalau memang kalian sudah yakin tidak memiliki perasaan apapun juga sama cowok ini, manfaatkan saja. Aku mau bilang manfaatkan saja, tapi takut salah ini ya. Mengajarkan hal-hal yang gak benar ini. Tapi memang ada ya yang sebagian seperti itu, sebagian, dan aku termasuk gak ya? Ada ya gimana ya? Mungkin kita bagi perempuan sih memang ada pemikirannya bukan karena cinta, karena suka, untuk menerima juga, nggak mau hati itu karena nggak memiliki perasaan, tapi nggak bisa nolak pemberian, itu tuh yang paling beratnya itu tuh, bener. Karena kalau rezeki jangan ditolak kan ya, tapi dilema juga nanti kan itu adalah jadi seperti salah satunya memberikan suatu pengharapan gitu kan buat cowok itu. Nah ya salah satunya itu jangan sampai memberikan harapan. Kalau memang kamu tidak mau dikejar-kejar terus, jangan pernah memberikan setitik harapan juga. Karena dengan misalkan dengan chat, dengan menyatakan perasaan, kalimat-kalimat yang mesra, kita menanggapi, setidaknya itu memberikan suatu harapan. Nah, kalau nggak pengen dikejar, jangan memberikan harapan kayak gitu. Kemudian kalau bisa dia menawarkan sesuatu hal yang bersifatnya materi lah ya, ataupun juga memberikan bantuan gitu kan, atau memberikan barang, makanan ataupun kesukaan apapun kita itu, ya kalau bisa jangan diterima, tapi lebar adanya. Kemadai, rezeki jangan ditolak asal kita jangan minta gitu kan istilahnya gitu. Tapi ya setidaknya kalau menerima pemberian dari cowok itu, ya itu teh memberikan suatu harapan ya, seperti itu pasti akan memberikan, oh dia menerima pemberian aku gitu kan, walaupun mulut berkata aku tidak menyukaimu ataupun tidak ada kejelasan dari hubungan ini, tapi dengan menerima barang-barang yang diberikan ya gitu. Jadi walaupun itu pemberian dari cowok itu adalah kesukaan kita, tapi biar nggak memberikan harapan dan tidak terus dikejar-kejar, jangan diterima. Tapi kalau memang dia sudah membawakan langsung di depan kita, mana mungkin kita kan nggak mau sana bawa lagi, nggak mungkin lah ya. Kita menolaknya dengan secara halus, untuk kedepannya mungkin jangan kayak gini lagi lah, jangan bawa-bawa lagi kayak gini lah gitu kan. Kasihan juga kamu, lebih baik pakai buat kamu sendiri. Dengan kita menolaknya dengan bahasa yang agak apa ya, diplomatis gitu sedikit ya, biar tidak menyakiti perasaan. Nah kemudian kalaupun mau secara lugas, mau menolak secara langsung misalkan, mohon maaf ya gitu kan, tapi jangan dengan bahasa yang kasar ya, nggak, aku mau cerita sama kamu, sana lagi pergi jauh-jauh, nggak akan menjauh kayak begitu, malah menorehkan rasa sakit hati dan akan memunculkan perasaan cinta itu menjadi suatu obsesi untuk mengejar, untuk mendapatkan. Jangan seperti itu, dan berbahaya juga ya untuk seorang perempuan menolak secara kasar gitu kan untuk perasaan laki-laki, karena kalau dikasarin malah semakin penasaran. Bener kan? Jadi kita menolaknya dengan lembut lah ya, dengan diplomatis. Mohon maaf gitu kan ya, karena saya masih belum mau berdua, belum ingin ada pendamping untuk saat ini, ya mungkin kita hanya bisa berteman saja, dan itu pun ada batasnya tersendiri karena saya masih ingin bebas, tidak ada yang membatasi gerak-gerik lah ya, membatasi gerak-gerik saya untuk kemana-kemana, bebas untuk berteman dengan siapapun juga.
Karena kalau misalkan kita memiliki hubungan, pasti gerak saya akan terbatasi, tidak bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan saya yang lain-lainnya yang berlainan jenis gitu. Itu bisa dengan secara menolak dengan halus dan halnya penjelasannya yang bisa dipahami dan bisa dimengerti seperti itu. Dan walaupun demikian memang masih kadang susah juga ya. Itu Ambu alami juga loh, pernah kayak gitu waktu dulu zaman muda gitu kan. Jelas menolak gitu kan. Yuk kita masih bertemanan aja, saya nggak mau ada hubungan spesial apa-apa. Lebih baik kita berteman saja seperti biasa. Kita main-main, kita bareng di sana di lapang. Saat itu aku masih suka dengan olahraga voli ya gitu kan. Dia masih sama-sama pemain juga sama dulu gitu. Dulu masih muda itu, puluhan tahun yang lalu. Dan ternyata dibilangin seperti itu nggak bisa juga. Dan diskakmatnya adalah lama-kelamaan kan jengah juga. Katakanlah, walaupun mau berbohong, walaupun kita memang belum punya pasangan, bilang aja, kalau aku sebetulnya sudah punya pacar, gitu kan. Mana mungkin aku menduakan, gitu kan. Lebih baik yuk kita berteman saja. Saya udah memiliki seseorang yang spesial yang harus dijaga perasaannya, gitu kan. Walaupun itu berbohong, ya biar dia tidak mengejar-ngejar kita gitu kan. Tapi kalau yang sudah bener-bener terobsesi, kadang sebodoh amat gitu kan. Sebelum janur kuning melengkung katanya masih bisa aku kejar milik bersama istilahnya gitu kan. Nah itulah yang paling pusing kalau menemukan laki-laki yang seperti itu. Jadi istilah bukan cinta, malah jadi obsesi gitu kan. Hanya untuk mendapatkan gitu kan, mendapatkan untuk kebersamaan, punya title pacaran lah sama kita gitu kan. Pacaran sama kamu, penting udah punya istilahnya pacaran ataupun jalan bareng sama kamu, itu sudah suatu kebahagiaan gitu kan. Susahnya seperti itu. Tapi dulu pengalaman pribadi ya begitu. Karena aku bilang udah punya pacar juga masih nggak percaya, malah ngintilin kemana-mana, malah asal di paparazi gitu ya, dikejar-kejar. Akhirnya ya udah gini aja. Ayo kita jalan sekali, jalan kemana, jalan-jalan, makan. Tapi ini adalah pertama dan yang terakhir, hanya untuk memenuhi perasaan ingin bersama aja, ngobrol aja bareng seperti itu. Dan ternyata ya alhamdulillah dengan hal itu bisa memutuskan di situ. Jadi dia nggak ngejar-ngejar lagi gitu, karena udah ngerasa udah jalan bareng gitu kan ya, makan bareng kemana, full day seharian gitu, sampai nonton kemana-mana, ya udah sampai situ. Dan berhasil lah di situ gitu kan. Tapi ya gitu, buat kalian nanti kalau perempuan itu harus dengan cara yang baik lah ya, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Takutnya kalau kita dengan kasar, zaman sekarang pemikiran orang kan beda, nanti bisa malah jadi ke tahapnya kejahatan. Mungkin kita bisa diculik lah atau dipaksa ya dengan kekerasan seksual seperti itu bisa saja terjadi. Jadi tetap kita harus menjaga lisan kita gitu ya, walaupun memang kita tidak mau dikejar, kalaupun kita mau menolak dengan bahasa yang baik. Nah gitu nanti ya. Pokoknya buat kalian tetap semangat, yang masih mengejar cintanya yuk dikejar saja. Tapi kalau sudah memberikan aba-aba ataupun ada kode-kode untuk menolak, lebih baik cari lagi perempuan yang lain, masih banyak gitu ya. Tapi yang pasti cari terus video-video dari Ambu Rosa dong ya, karena video-video ini pasti ada sedikit banyak yang bisa kalian kutip, hal-hal yang baiknya, yang positifnya, yang negatifnya jangan ya. Baik, jadi kalau kayak gitu nih nanti tetap dukung selalu video Ambu dengan caranya di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa nih loncengnya dinyalakan dulu biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video, bye bye.